memahami dan dengarkan materi yang saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux Ubuntu menggunakan VMware. Kita klik aksesoris, lalu kita pilih terminal. Di sini sudah tertampil terminal dari Ubuntu yang kita gunakan. Ada namanya Sarita, ialah dimana Sarita ini username-nya, dan @sarita desktop ini ialah hostname dari Ubuntu tersebut. Dan tanda $$ ini ialah keberadaan direktori kita sekarang sedang di home. Selanjutnya kita masukkan perintah list, kita ketikkan ls, enter, lalu tertampil semua perintah direktori di home kita. ls spasi min l, kita bisa kombinasi, enter. Di sini tertampil lebih lengkap, ada tanggal dan jam. Kita bisa juga cek dengan ls spasi min a, enter. Di sini lebih lengkap lagi karena direktori yang telah terhidden itu bisa tertampil dengan ls spasi a. Nah, di sini kita bisa kombinasi juga dengan perintah ls spasi min la, di mana perintah ini lebih lengkap, lebih tertampil lagi seluruh direktori yang terhidden maupun tidak terhidden, tanggal dan waktu pun juga ada di perintah ls spasi la ini. Untuk membersihkan layarnya, kita bisa mengetikkan dengan perintah clear, yaitu membersihkan layar yang telah banyak ini tadi. Kita masukkan perintah clear, enter, maka layar yang sudah kita masukkan perintah tadi bisa bersih kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah change directory. Kita periksa dulu keberadaan kita dengan mengetikkan pwd. Di sini kita masih ada berada di home Sarita. Selanjutnya kita cek apa saja direktorinya. Nah, kita akan masuk ke direktori apa nih? Di sini saya memilih masuk ke perintah direktori teknik. Maka kita akan mengetikkan perintah dengan cd spasi teknik flash, atau bisa awalan kata saja cd tek. Lalu kita klik tab di keyboard, itu bisa juga langsung. Di sini sudah termasuk nih, kita ke direktori teknik, kita tes ls min l, apa saja direktorinya, ada dari 1a, 2a, 3a. Nah, kita mau tahu nih ada apa aja direktori di td1a, kita bisa mengetik atau kita bisa langsung masuk ke td1a, bisa kita cek terlebih dahulu ada file apa saja. Nah, di sini ada file data kelas A, data kelas B, data kelas C, dan D. Kita bisa masuk ke td1a di data kelas A. Kita langsung saja masuk ke direktori data kelas A dan mengetikkan cd td1a flash data kelas A, samakan sama sekali dengan direktori yang ada di Ubuntu ini ya, jangan sampai salah pengetikannya. Nah, di sini sudah masuk kita di direktori data kelas A. Kita cek ada apa aja data di kelas A ini. ls spasi min l. Nah, di sini ada lagi data pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Kita cek dulu keberadaan kita di mana. Nah, sekarang kita masih data kelas A. Nih, selanjutnya kita mau kembali ke direktori 1 atasnya. Kita bisa mengetik cd titik 2, cd spasi titik titik ya. Nah, ini kita kembali naik atas satu direktori ke data kelas A, naik ke td1a. Kita bisa lagi nih naik ke 2 direktori atasnya. Kita bisa mengetikkan cd spasi titik titik flash titik titik enter. Nah, kita naik ke 2 direktori yang atasnya atau kembali ke home. Nah, bisa juga nih kita ingin kembali lagi ke satu direktori yang tadi. Kita bisa masukkan perintah dengan cd spasi min untuk kembali lagi ke direktori sebelumnya. Enter. Nah, kita kembali satu direktori sebelumnya nih. Kita kembali ke td1a lagi. Nah, kalau mau kembali ke home gimana? Langsung nih, nggak susah, langsung saja cd enter. Nah, ini
kita pastikan lagi dengan cara pwd, cek keberadaannya di mana, apa benar home. Nah, memang benar perintahnya cd itu langsung kembali ke home. Selanjutnya saya kembali lagi nih ke direktori td1a. Nah, selanjutnya kita akan membuat file ya, file dengan perintah apa? Dengan perintah mkdir. Kita bersihkan dulu layarnya, boleh atau tidak juga boleh. Kita bersihkan dulu. Lalu kita membuat direktori dengan perintah mkdir. Kita membuat direktorinya di td1a. Nah, di sini ada cuma file data kelas A, data kelas B, C, dan D. Kita mau membuat file directory kelas E. Gimana nih caranya? Langsung saja ketik mkdir spasi, sesuaikan nama yang kita mau buat, data kelas E, enter. Nah, berhasil atau tidak kita klik atau masukkan perintah untuk cek lagi ls spasi l. Nah, sudah terbuat, ada data kelas E nya. Kita buat lagi nih, langsung sekalian nih, dua file directory, langsung saja mkdir spasi data kelas F spasi data kelas G. Jangan lupa spasi karena langsung dua file nih. Nah, langsung saja ini sudah terbuat kelas F dan G nya. Nah, kita mau buat directory tapi dengan 3 kalimat. Bisa kita langsung saja masukkan perintah mkdir tanda kutip data kelas H tanda kutip lagi. Jangan lupa menggunakan tanda kutip. Kalau tidak menggunakan tanda kutip, maka file yang kita buat maka akan 3 file karena ada 3 kalimat. Kita tes lagi dengan ls min l. Nah, data yang kita buat tadi sudah ada, data kelas H. Nanti kita berhasil membuat data kelas H. Lalu kita bisa membuat sekaligus di data ini, di data kelas F. Coba kita buat di data kelas F, nanti ada lagi data 1 di data kelas F. Kita ketikkan mkdir min p, jangan lupa enter. Kita cek nih di data kelas F apakah sudah terbuat data kelas satunya, ls min l data kelas F. Kita cek data 1 yang kita buat. Nah, ternyata sudah terbuat data 1 yang telah kita buat tadi. Clearkan saja. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah apa? Kita masuk ke perintah cp atau copy file atau copy directory. Nah, kita di td1a ya. Nah, kita tes dulu atau kita cek dulu nih, ada file atau data apa aja yang bisa kita copy. Atau kita mau masuk ke data kelas apa? Di sini saya akan masuk data ke directory data kelas A di pertemuan satunya. Kita cek ada data file apa aja yang bisa kita copy. Nah, di sini ada dokumen 1, dokumen 2. Kita ingin copy dokumen 1 dulu nih. Kita mau copy kemana? Kita mau copy ke data kelas B aja dulu. Kita cek data kelas B apa ada data yang lain, ls spasi l spasi data kelas B. Nah, belum ada lagi ya dokumen atau data yang lain di data kelas B. Nah, kita masukkan copy, perintah copy dokumen 1 dari data kelas A. Kita akan copy dokumen 1 ini ke data kelas B. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ketikkan perintah cp spasi dokumen 1, nama dokumen yang kita copy, lalu spasi tanda itu sesuaikan seperti root yang di layar itu ya, teknik garing td1a garing data kelas B, sesuaikan di directory mana yang kita mau copy. Kita akan copy ke directory data kelas B, dokumen satunya tadi. Enter jika sudah. Nah, kita cek dulu nih di data kelas B apa sudah tercopy atau belum dokumen 1 yang kita kopikan tadi dengan mengetikkan cara ls spasi min l spasi ikuti root home yang ada di layar itu.
data kelas B. Kita cek garing teknik garing TD1A garing data kelas B. Kita cek dulu apakah sudah tercopy file yang kita copy tadi. Enter. Nah, berarti file yang kita copy tadi sudah masuk. Sudah ada dokumen 1. Sebelumnya kan belum ada dokumen sama sekali di data kelas B ini. Nah, kita mau cara yang lain nih, bisa langsung lebih mudah. Copy spasi, kita mau copy dokumen 2 tadi. Dokumen 2 spasi titik spasi flash titik spasi data kelas B. Kita akan mengcopy yang dokumen 2-nya tadi ke data kelas B. Tadi kan baru dokumen 1 nih. Dokumen 2-nya kita copy juga. Kita cek lagi dengan ls spasi min l. Kita cek di data kelas B-nya. Apakah sudah tercopy? Cara yang kedua ini lebih mudah, tidak serumit mungkin ya. Atau lebih gampang lah istilahnya. Kita enterkan saja jika sudah. Nah, file yang ini tadi sudah tercopy dengan dokumen 1, dokumen 2 sudah tercopy di data kelas B. Berarti proses perintah copy-nya sudah berhasil kita jalankan. Selanjutnya kita mau masuk ke perintah apa? Perintah mv. Mv mengubah nama direktori atau rename directory. Direktorinya apa yang mau kita ubah? Kita clearkan layarnya, bersihkan layar juga boleh. Jika tidak mau bersihkan layar juga boleh. Tapi kita akan kembali ke dari 1A ya, dengan mengetikkan naik 2 direktori cd titik cd titik. Nah, ini kan sudah kembali ke direktori td1a ya. Nah, kita akan mengganti nama file apa? Kita cek dulu nih, ls spasi min l. Mau kita ganti nama file direktori yang mana? Saya ingin ganti data kelas H ini, biar nggak spasi nih. Gimana caranya? Kita langsung saja menggunakan perintah mv. Kita samakan dengan data kelas lainnya tanpa spasi ya. Lalu kita ketik mv data, atau bisa juga langsung menggunakan tanda kutip. Karena tadi kan kita menggunakan tanda kutip, maka kita mengubahnya dengan menggunakan tanda kutip juga. mv tanda kutip data spasi kelas spasi H tanda kutip. Lalu kita ubah ke data kelas H tanpa spasi. Enterkan. Nah, jika sudah, kita cek lagi dengan perintah ls spasi min l. Nah, data yang kita ubah tadi sudah terubah ya. Tadi tanpa spasi, sekarang sudah tidak spasi lagi. Berarti perintah mv-nya berhasil. Nah, sekarang kita mau pindahkan data kelas H ke data kelas D. Bisa juga dengan perintah mv data kelas H tanpa spasi, sesuaikan direktorinya, data kelas D. Enter. Setelah itu kita cek nih, apa benar sudah berjalan perintahnya tadi. Kita cek di data kelas D-nya. Kita cek dengan mengetikkan ls spasi min l data kelas D. Enter. Apakah sudah? Nah, kan berarti data kelasnya sudah terpindah di data kelas D. Selanjutnya bisa kita clearkan dulu untuk lanjutkan perintah lainnya, atau boleh tidak dibersihkan dulu supaya tidak ribet atau tidak bingung. Bisa kita clearkan saja dulu. Tetap di direktori td1a ya. Nah, di sini saya akan masuk ke direktori apa ya? Kita ke data kelas B saja dulu. Kita akan menghapus
menghapus file yang kita copy tadi. Gimana nih caranya? Kita cek dulu ada data apa aja, dokumen 1, dokumen 2. Nah, di sini kita akan menghapus dengan perintah rm remove file. Kita akan menghapus dokumen 1 dan dokumen 2-nya ya. Nah, perintah apa sih? Langsung saja rm doc1 spasi doc2. Enter. Sesuaikan nama file yang kita ingin hapus tadi. Kita cek dulu ls spasi min l. Nah, berarti file data yang kita coba hapus tadi sudah berhasil karena tidak ada lagi data di data kelas B ini. rm spasi rf nama file direktori yang kosong yang kita ingin hapus, data kelas G misalnya. Kita coba cek dulu di data kelas G nya. Nah, berarti memang nggak bisa dihapus menggunakan perintah rm. Ada perintah lainnya lagi untuk menghapus file direktori yang kosong, bukan berarti menggunakan rm. Berarti rm ini hanya bisa digunakan untuk menghapus data dokumen yang ada, bukan menghapus file direktori yang kosong. Kita clearkan dulu perintah apa, menggunakan perintah apa nih untuk menghapus file direktori yang kosong, yaitu perintah rmdir. Nah, kita masukkan perintahnya rmdir ya. Kita cek dulu di sini data apa yang ingin kita hapus, data kelas C yang kita ingin hapus. Kita coba rmdir spasi data kelas C. Enter. Jika sudah, kita cek lagi dengan ls spasi min l. Nah, data kelasnya sudah terhapus ya. Dimana data kelas C tadi memang benar-benar nggak ada data atau file sama sekali. Dan direktorinya emang kosong. Kita clearkan saja. Kita masuk ke perintah manual atau man. Apa sih perintah manual man itu? Manual man itu adalah buku petunjuk dari perintah-perintah yang ada. Setiap Ubuntu pasti ada buku petunjuknya. Kita langsung saja ketikkan man rmdir. Nah, ini adalah tampilan dari man-nya. Ini ada deskripsinya ada, manual rmdir-nya ada, versinya ada, pokoknya lengkap. Untuk mengembalikannya kita bisa dengan mengetikkan atau mengklik langsung di keyboard dengan angka huruf Q. Nah, di sini langsung kembali jika kita mengklik Q. Untuk keluar dari Ubuntu bagaimana? Langsung saja kita ketikkan exit. Sekian video yang kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.